Salam kreasi. Untuk masuk ke pembelajaran prakarya dan kewirausahaan, baik kalau kita mengetahui terlebih dahulu gambaran singkat tentang apa itu prakarya dan kewirausahaan, lalu apa saja cakupan yang akan kita pelajari nantinya. Mari kita simak ulasan berikutnya. Tujuan pembelajaran kita adalah memahami makna prakarya dan kewirausahaan serta keempat komponennya. Dari arti katanya, pra itu belum, karya itu hasil kerja. Jadi merupakan hasil kerja yang belum jadi atau masih berupa rancangan, prototype istilahnya, dan belum mempunyai target pemasaran sehingga kualitas itu belum menjadi perhatian utama. Bisa diartikan sebagai hasta karya atau hasil dari keterampilan tangan. Sehingga dari arti dasar itu kita harus tahu tujuan dasar pembelajarannya, yaitu untuk mengembangkan kreativitas dan mendorong munculnya inovasi baru yang dibutuhkan untuk mempermudah kegiatan kita. Berikutnya, sebisa mungkin memanfaatkan barang limbah atau barang bekas. Arti kata wirausaha, wira itu berani, utama, mulia, sendiri, sedangkan usaha itu kegiatan. Sehingga dapat kita artikan wirausaha adalah hal yang menyangkut keberanian melakukan kegiatan secara mandiri. Wirausaha ini juga berkaitan dengan kreativitas serta inovasi dalam memahami suatu peluang, lalu mengorganisasi dan mengelolanya. Ini berarti menyangkut kemampuan dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif dalam proses menjalankan kewirausahaan, sumber daya, tenaga penggerak, kiat, serta proses dalam menghadapi tantangan hidup. Jadi kata kuncinya di sini adalah kreatif dan inovatif. Kreatif itu kemampuan untuk membuat kombinasi yang baru, sedangkan inovatif itu cara, metode, atau bentuk yang baru. Sedangkan wirausaha itu artinya pelaku dari kewirausahaan, yaitu orang yang memiliki kreativitas serta inovasi sehingga mampu menggali serta menemukan peluang dan mewujudkan menjadi bentuk usaha yang mendatangkan atau menghasilkan keuntungan bagi dirinya. 4 komponen yang dipelajari yaitu kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Kerajinan itu berkaitan dengan buatan tangan atau barang yang dihasilkan dari keterampilan tangan. Bisa kerajinan dari bahan alam, misalnya serat, bambu, rotan, dan sebagainya. Lalu bahan buatan itu plastik, gips, sabun, lilin, dan sebagainya. Rekayasa itu merupakan penerapan aturan-aturan atau kaidah-kaidah ilmu atau pengetahuan yang kita miliki dalam penerapan nyata pada perancangan, pembuatan model, pengoperasian peralatan, dan penggunaan sistem yang efisien. Lalu hasilnya itu untuk memudahkan kegiatan manusia. Berikutnya adalah budidaya. Kegiatan ini adalah pemeliharaan sumber daya hayati dan dapat dimanfaatkan hasilnya. Bisa berupa tanaman ataupun hewan ternak. Prosesnya dari awal penyiapan lahan, pembenihan, pemeliharaan sampai pada panen. Terakhir adalah pengolahan. Proses ini sederhananya adalah membuat sesuatu dari awal dari bahan mentah lalu diolah menjadi sesuatu yang siap saji. Artinya dengan menggunakan perencanaan dan dalam pengawasan tentunya. Dari ulasan singkat ini kita diharapkan mendapatkan gambaran dan cakupan yang akan kita pelajari di pembelajaran prakarya dan kewirausahaan ini.